Ternyata congormu Betul. itu yang membuatku kau menang. Betul, Tuhanmu nete. Ilmu tidak Congorku ada, itu kau. yang membuat kalian hancur lebur. Ya, Congorku yang membuat mimbar gereja ambruk berantakan. begini doang. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kalau sekiranya saudara menggunakan akal, pasti Anda meninggalkan agama Anda sekarang. Karena kenapa? Oh tidak, harga mati itu Pak. Agama Anda Harga itu mati tidak itu, masuk iya. akal. Iya, memang sebuah keyakinan itu harga mati di setiap manusia. Masalahnya kalian beragama tanpa akal, itu yang jadi masalah. Coba sedikit Itu aja. menurut Anda. Ya itu fakta. Masuk akal Oh, tidak tidak. Tuhan netek kepada manusia? Kutanya dulu. Masuk akal tidak Tuhan netek sama manusia? Jawab. Pakai Oh, akal. tidak ada itu. Tidak ada itu. Coba tunjukkan dulu dalilnya di mana. Lukas berapa? Lukas 11 nomor berapa? 20 Mana sih yang kita mau? 27. Berbahagialah buah dada yang kau isap. Masuk akal enggak? Tuhan buah isap dada. buah dada. Tuh, Mama. Tanya dulu samamu. Masuk nggak di akalmu ada Tuhan turun ke bumi mimi cucu? Masuk nggak di akalmu? Mama mimi. Maus mimi. Oh ya nak, cepat besar ya nak. Kelak nanti kau akan disembah. Ada nggak masuk di logika Anda tuh? Tadi Lukas berapa? Lukas 11:27. Nah, itu. Masuk akal nggak Tuhan turun ke bumi melintir puting? Berbahagialah ibu yang Banyak ularnya di mulutmu ya, Bang Juma ya. Engkau, Yesus, dan puting yang telah kau Ini isap. ini lagu runda yang kalian bilang-bilang, yang kalian bangga-banggakan ini. Ha. Loh, apa yang salah? Saya kan merangsang otak Ini modelnya Anda gini, ha. berfungsi. Tahunya Saya mengajak mencaci otakmu maki. berfungsi. Kalau Tadi memang saya mengatakan, kau jadi saya seorang tadi guru, ndak, mengatakan, kau contohkan kalau yang Anda masih Kristen baik-baik lah. dan menggunakan akal itu mustahil. Halo, Lukas 11 berapa? memang biar supaya Itu ajaranmu mustahil. dan penurut pengikutmu ya mengikutkan dengan cara kau ini cocok ini. Lah, itu dalil kok kamu ingkar? Karena enggak sinkron. Berbahagialah ibu Enggak sinkron yang mengandung sama apamu, engkau. Bang Juma. dan tete yang kau isap. Otakmu sama mulutmu itu nggak sinkron. Maka muncul pertanyaan, apakah masuk otakmu itu ada Tuhan turun ke bumi isap tete? Jawab. Itu tak perlu ku jawab itu. Sekarang aku Karena tidak masuk akal. Kan tadi sudah aku bilang, mustahil dalam waktu bersamaan orang Kristen masih menggunakan akal. Mustahil. Karena tidak masuk akal ada Tuhan turun ke bumi emut kucing. Kucing. Mana ada Tuhan kayak begitu? Manusia ciptaan Tuhan baru masuk kalau akal. yang waras bisa lah kalian menilai begini. Lihat aja lah gurunda kalian ini. Kenapa saya? Saya kenapa? Dari cara dia berbicara aja pun dia sambil melontarkan kata-kata yang menghujat. Ada Apa yang saya hujat? mulutnya itu? Saya bertanya, apakah masuk akal Tuhan turun ke bumi menjadi masuk akal isap tete? Itu loh pertanyaan saya. Kenapa sih orang ini? Boleh saya Tunggu dulu, jawab? saya angkat telepon dulu. Inilah. Kayaknya penting. Sabar. Halo, assalamualaikum. Kalau kau nggak mampu jawab Tungki, biar ini, biar Di rumah ini, Marta Bos. jawab. Biar Marta jawab.
Nggak bisa kau jawab ya. Jadi ini data bang ya, Bang Tungkian. Saya bukan untuk dan menjawab. Ya kan tadi kau bilang nggak saya- ada. Sebentar bang, kau bilang nggak ada seperti yang disampaikan Gurunda. Nah ini ada. Dan tetek yang telah engkau hisap. Maksudnya Gurunda itu mana akalmu bang? Masa Tuhan turun ke bumi untuk menetek? Itu maksudnya, harus pakai akal. Ya, bagi kami aneh bang kalau Tuhan itu turun ke bumi untuk Aneh. menetek. Iya. Justru Saya kan bertanya. kalian yang agak lain. Nah, Ajaran saya kalian yang bertanya, agak kau lain. tinggal jawab. Kamu tinggal jawab. Masuk akalmu tidak? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Jawabanmu apa? Masuk akal? Nah, coba bagaimana caranya kau bisa menjelaskan ke kami ini pencipta langit Karena dan dia- bumi turun ke bumi isap tete? Coba. Dia turun ke bumi jadi manusia. Manusia Iya. Bukan itu. Yang Kalau normal. jadi manusia ya, kalau manusia isap tete masuk akal. Yang saya tanya, Tuhan pencipta langit dan bumi isap tete, gitu loh. siapa pula Tuhan pencipta langit dan bumi? Memang Oh, boleh Yesus kalau bukan tak mau pencipta. Cuma. Oh, berarti Nah, Yesus bukan yang kau pencipta. sembah itu bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Bukan. Oh, berarti Kalau Kristen kau tidak tanya, berarti Kristen menyembah bukan pencipta. bukan. Kalau Berarti Tuhan ciptaan Yesus yang itu kalian bukan sembah. pencipta. Udah. Itu Oke, anaknya. berarti selesai. Botol. Berarti selesai. Kristen menyembah bukan pencipta. Dengan kata lain, Boleh saya Kristen jawab, boleh saya menyembah manusia. Titik. Dengarkan anak-anakku sekalian, ini ada Kristen sudah mengakui bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan pencipta. Yesus yang mereka sembah ternyata hanyalah ciptaan Tuhan. Berarti Kristen menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Jangan mau masuk Kristen ya anak-anak. Jangan mau. Jangan mau. Oke, lanjut. Silakan Saudara Marta. Oke ya, saya yang jawab ya. Iya. Oh, yang harus kita lakukan adalah jangan saling menghina dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Oke? Iya. Seperti Yesus menyebut orang di luar golongannya sebagai anjing, gitu ya. Pikir Bang Zuma itu adalah orang yang Tengoklah pedasnya mulutnya Juma itu. ketika beretika Ini saya yang kalian sebut-sebut Gurundra. Maka saya mengatakan seperti Yesus yang menyebut di luar Yahudi sebagai anjing. Kan begitu. Apa yang salah? itu perumpamaan. Iya, itu perumpamaan. Berarti Kristen diumpamakan apa? Diumpamakan anjing. Oh, Kan bukan begitu. bukan itu maksudnya, bukan itu. Lah, 2 Petrus 2 itu siapa yang disebut anjing dan babi di Jadi gini situ? loh, gunakan Siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ? akal sehatmu. Ya justru ini saya mengajar Baik dan Anda. benar. Justru ini saya mengajar Anda. Aduh, Bibel Anda tadi kita- mengatakan tadi di kita- luar Perlu Yahudi kau ajarin anjing. kami Juma botol. Ya karena kalian tidak paham. Zuma, Karena kalian nggak paham. Zuma, Anda laki-laki loh. Saya lihat Ya, kalau memang. kalau Edis berdebat itu dia ngasih kesempatan lawannya untuk menyampaikan sesuatu. Anda itu saya Ya lihat itu dari pakai tadi. timer, Dek. Itu pakai timer. Ada yang bilang nggak pakai timer. Saya semalam Nggak 3 pakai- jam nonton. nggak pakai timer. Nggak pakai timer, enggak. Oh ya udah. Katakan ya, jika Jadi ya, jadi katakan maunya tidak, gimana? jika tidak, gitu loh. Iya, saya nggak pernah nonton dia karena saya sudah Udah. capek Kalau layani Anda dia tidak gitu. pernah menonton dia, saya sampaikan. Ya. Oh iya, Hanya iya. saya oke. dengar itu adalah orang Iya. yang tentang orang muslim, orang hebat. Gitu kan? Iya memang, Makanya betul. dari kemarin Alhamdulillah. saya mau naik. Ternyata Anda itu Mau tidak diskusi seperti- dengan saya. tidak seperti yang mereka sampaikan. Anda itu seperti mulut perempuan. Oh. Ya. Oh iya. Yang penting jangan seperti anjing dan babi ya kan ya? Oh, Betul nggak? bukan itu maksud dan tujuan Oh, yang bukan. Tuhan Yesus sampaikan. Oke? Oh iya. Gunakan Oke. omongan yang sopan. Tunjukkan Iya, bahwa baik. Islam Seperti adalah agama yang Yesus sopan menyebut- santun. Jangan Seperti Yesus tidak pernah memanggil mamanya dengan panggilan mama, tapi dipanggilnya sebagai perempuan. Kan gitu ya, sopan ya?
Yesus tidak pernah memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan mama, tapi perempuan. Sopan ya? Sopan kali Yesus itu. Tergantung. Dan Yesus memanggil, Tergantung Yesus maksudnya. memanggil, Yesus memanggil di luar Yahudi sebagai panggilan anjing, gitu ya. Pantas Anda sekali tadi lah baru Kristen bertanya ini. tentang Ibrani loh, Aduh. belum dijawab loh. Dari Aduh. tadi Anda nyerocos mulu. Lari Kak, lagi ke Ibrani lagi, lari ke Ibrani gitu. Ibrani saya bilang kemana tadi sampaikan tentang Lukas 11. Boleh saya Oh, sampaikan? Lukas 11. Iya silakan. Ya. Yesus Ya. diceritakan Bisa situ diam nete. mulutmu dulu. Bisa diam dulu. Bisa kalau kau tidak berbicara dengan bohong bisa, pasti bisa. Oh, ngapain Tapi saya kalau kau berbohong, nggak ada gunanya, nggak tidak gunanya ada berbohong. kesempatan bagi Nggak kayak penipu. kalian Paham? boleh diperbolehkan Apa? tiga hal berbohong. Ya di agamamu diperbolehkan bohong semuanya. Kata siapa? Ya di Bibelmu. siapa? Semua Kami itu segala dilarang sesuatu berdusta. dibolehkan. Kan? Segala sesuatu dibolehkan. Siapa yang Segala bilang? sesuatu halal. Di hukum Di dalam Taurat- agamamu. Di hukum Di ma- Taurat ada dikatakan Di dalam jangan agamamu berdusta. dikatakan Roma di 5 mana? nomor 20. Wahai perempuan, Di mana Zuma. dusta, Perempuan, di mana Zuma. dusta semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Semakin berdusta, semakin berlimpah-limpah kasih karunia. Roma 5 nomor 20. Zuma. Dalil. Kau itu memang kayak perempuan. Dalil. Menang dicongor, tau nggak? Menang Makanya jangan dicongor berbohong. Makanya jangan berbohong. kau. Sakit Menang hatimu dicongor kan? kau. Enggak dong, Menang dalil. dicongor kau. Roma 5 nomor 20. Di Belum mana selesai. dusta semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Dalil. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Zuma congornya doang yang besar. Dalil. Dalil, congor pakai dalil daripada situ. Ini kita bahas dulu aja Lukas 11, congor. Oke. Lukas 11 betul nggak di situ Yesus nete? Kenapa? Hah? Kutanya dulu. Betul nggak Yesus di situ nete? Benar. Oke. Berarti Tuhanmu nete. Hah? Dia Berarti sebagai Tuhanmu apa? nete. Dia sebagai apa ketika Dia sebagai apa? ketika Sebagai dia kucing. baik? Yesus itu Tuhan Dengerin dulu, di dalam congormu gede konsep kali, agamamu. laki-laki. Laki-laki congormu gede kali. Tidak ada laki-laki, tidak ada Laki-laki perempuan, congormu semua kali, laki besar perempuan kali laki-laki. serupa dengan Mau Tuhanmu. lah. Nggak ada cerita itu, nggak ada Ya, cerita di dalam ternyata kitabmu dikatakan itu. kualitas Zuma seperti Oke. ini doang. Jadi Menang congor. jelas sekali orang Kristen sudah mengakui Tuhannya nete, betul? Congormu Betul. besar kali kau. Ya saya bertanya, betul Tuhanmu itu nete, betul? Ternyata congormu Betul. itu yang membuatku kau menang. Betul, serasa Tuhanmu hebat. nete. Ilmu tidak Congorku ada itu kau. yang membuat kalian hancur lebur. Ya, Congorku yang Zuma. membuat mimbar gereja ambruk berantakan. Begini doang toh kualitas. Makanya Kristen se-Indonesia sakit hati sama Bang Suma. Karena dengan congor Bang Suma, gedung-gedung gereja itu meledak. Kita dengerin congornya Zuma. Masya Allah, Masya Allah. Saya ulang lagi. Apakah betul Kristen menyembah manusia yang nete? Betulkah Kristen menyembah manusia yang nete? Kau bisa diam gak Zuma? Saya bertanya. Kau bisa Betulkah diam dulu Kristen gak Zuma? menyembah Tuhan yang manusia Kau yang bisa nete? diam dulu gak ketika berdebat? Berdebat Jawab itu pertanyaan dua saya arah. dulu. Jawab Ada pertanyaan saya dulu. congormu. Habis itu Nggak saya diam. level ternyata Betul ngomong nggak? sama kau. Betul tidak Kristen itu menyembah manusia yang nete? Jawab. Ternyata kualitasmu. Cuman merajuk. Murahan. Ternyata cuman merajuk di sini. Betul tidak Kristen menyembah manusia yang nete? Bibirmu sumbing ya, pantasan lah. Ya, Jadi ke pribadi. nyerang pribadi dia. Kasihan. Pertanyaan saya ulang. Kau Betul ketika tidak? ngomong, jangan Betul ini. tidak? Biar enak. Enggak. Habis ini Anda menjawab, saya diam habis ini. Saya bertanya pelan-pelan. Males tau nggak? Betul Melihat tidak? kau. Yang penting Betul enggak tidak? saya sampaikan samamu. Udah turun. nanti Jangan ketika jangan saya biarkan dia kesaksian di ngomong. gereja. Turunkan. Saya kesaksian di Biarkan dia gereja. turun menangis. Turun minum air got di bawah, jangan di sini. Hai, sakit hatiku
Kala data dari Bang Suma. Sudah gitu kalah congor juga. Sakit hati kau kan, makanya tinggalkan agama yang membuat kau terhina. Tinggalkan agama yang membuat kau nangis. Tinggalkan agama yang membuat kau jadi tertawaan dunia. Karena ada kesempatan kau bertobat, kau sadar, kau tinggalkan agama yang begitu yang membuat kau malu. Susah kali. Pertanyaan sederhana, betulkah kalian Kristen menyembah manusia yang nete? Iya bang, begini Bang Suma, kenapa di semua batu nisan umat Islam itu bin atau binti diikuti nama bapak, tidak ada yang nama ibu? Bukankah ibu juga dari garis keturunan Adam bang? Itu bang. Ya, kenapa dia disebut ibu? Supaya dia disebut bapak, supaya dia ketahuan ini anaknya siapa. Kalau dia disebut ibunya, siapa bapaknya? Karena ibu bisa jadi suaminya beda. Itu karena di dalam Islam, wanita yang sudah meninggal suaminya atau bercerai, mereka bisa menikah lagi. Nah, kalau anaknya ini meninggal mengatasnamakan ibunya, itu tidak diketahui bahwa bapaknya siapa. Misalnya wanita tersebut memiliki 2 suami. Nah, anaknya ini pakai nama ibunya, siapa bapaknya. Tapi kalau sudah ketahuan bapaknya, itu nanti akan tahu siapa ibunya. Seperti itu saudara. Kemudian yang kedua, kalau dia disebutkan ibunya bukan bapaknya, nanti ada orang yang sembah karena dipikir, wah ini kuburnya orang yang tidak memiliki bapak tapi lahir cuman karena ibu. Itu saudaraku. Iya, iya bang. Nah itu bang. Nah karena berdasarkan fakta, kalau di batu nisan umat Islam itu hanya bin atau binti nama bapak, bisa nggak aku berasumsi bahwa yang menghubungkan umat Islam dengan Adam itu adalah melalui jalur bapak, bukan melalui jalur ibu bang? Enggak, ibu juga adalah keturunan Adam. Wanita keturunan Adam, bahkan Hawa pun adalah manusia yang dicipta dari raga Adam. Jadi semua kita yang namanya manusia laki perempuan pasti keturunan Adam. Ya kembali lagi bang. Kalau garis keturunan Adam itu juga bisa melalui ibu, nah itu tadi kenapa tidak ada batu nisan umat Islam yang bin atau bintinya nama ibu? Kan di situ masalahnya. Ya, itu bukan bertanda bahwasanya ini keturunan Adam atau tidak. Itu tadi sudah dijelaskan supaya ketahuan bahwa nama ibu bapaknya ini si fulan. Begitu saudara. Bukan berarti itu ini bukan keturunan Adam ini. Kenapa larinya ke sana? Ya, ada jadi, hubungannya. Inti pertanyaan aku begini bang. Jadi karena Yesus itu tidak punya bapak, berarti Yesus itu tidak terhubung ke bapak. Berarti dia bukan dari garis keturunan Adam gitu bang, yang aku mau sampaikan. Oh, tidak begitu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah ibu, mampu menciptakan manusia tanpa ayah, mampu menciptakan manusia tanpa ibu, ada ayah. Dan Tuhan pun, jangankan itu, Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa bibir lengkap, tanpa hidung lengkap, tanpa jari-jari lengkap, tanpa kuping, tanpa mata, tanpa gigi dan seterusnya. Tuhan itu maha kuasa. Itu pelajaran kepada kita manusia supaya tidak sombong. Aku ini maha kuasa. Kamu pikir dengan keilmuanmu kamu sanggup. Tuh lihat tuh, saya bisa menciptakan manusia begitu sempurna tanpa seorang ayah. Tuh lihat, aku menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Tuh lihat, aku mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Itu kita disuruh berpikir, bukan disuruh berhayal. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus lahir tanpa ayah, tapi dia berasal dari ibu, yang mana ibunya punya ayah, ya sama aja.
bukan itu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dengan dia menciptakan Yesus tanpa ayah, Isa tanpa ayah, bukan berarti supaya manusia berpikir begitu, enggak. Justru itu diciptakan sebagai tanda kepada Bani Israel yang sombong bahwa pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Makanya disebut dia berasal dari Roh Kudus, berasal dari Roh Suci, berasal dari kalimat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menghendaki. Maria, ya paman, hamil. Itu perintah dari Tuhanmu. Hamil, lahirkan seorang manusia suci bernama Yesus. Lahir. Kalau hari ini turun perintah sekiranya bisa, bom-bom, hamil, lahirkan seorang laki-laki bernama Edis. Lahir. Tuhan mau? Kenapa tidak? Tapi kan sudah 60 tahun lebih, bom-bom hamil, ndak lahir-lahir anaknya, hamil aja terus. Kenapa begitu? Ya Tuhan yang menghendaki. Dia dicipta tanpa anus. Begitu saudara. Iya bang, oke bang, satu lagi bang. Ya. Aku bisa buktikan ada sesembahan yang bukan Tuhan bang. Nah, Banyak. Buktinya. Banyak. Nah, ini buktinya bang. Bang Zuma ini bukan Tuhan, betul kan? Iya memang. Tapi Bang Zuma ini sesembahan buat anak-anaknya Bang Zuma. Oh salah. Salah. Ini kalau sesembahan itu berasal dari akar kata hamba. Anak-anakku menghambakan diriku, tergantung konteks. Menghambakan diri artinya tunduk kepada aturan orang tua. Konteks. Ketika anak-anak saya tunduk kepada orang tua saya, kepada saya sebagai orang tua mereka, maka mereka tunduk dalam kapasitas dia sebagai anak dan kapasitas saya sebagai bapaknya. Tapi mereka tetap menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu Rabb, tergantung konteks. Kalau Anda mengatakan saya ini adalah sesembahan, ya, tergantung konteks. Sesembahan dalam arti kata anak-anak saya tunduk kepada aturan mainnya saya sebagai bapak manusia, yes. Tapi kalau dia tunduk sebagai hamba kepada pencipta, itu tidak. Tergantung konteksnya. Makanya beragama itu kudu wajib menggunakan akal. Jangan rusak kayak bom-bom. Perut membuncit, otak mengkerut, mengecil. Begitu saudara. Ya, oke deh Bang Arif, gantian sama Bang Herman itu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Ternyata Pak Bom Bom ini sangat terkenal sekali ya. Sampai Bang Juma juga nyenggol terus. Iya, bom maksudnya bom yang saya maksud di sini Iskat, temannya Ateng. Iya, iya. Mengerti. Nah, jadi benar kata Bang Juma ya. Di mana dikatakan kalau dengan matinya Yesus tersalib jadi dosa dihapus? Ah, nggak ada. Tapi capek Bang Juma nyarinya ya kan? Nggak akan ada. Saya juga nyari, nggak ada. Paling ada pernyataan Om Paulus yang terkesan seperti itu. Ya kan, dia menjadi kutuk karena kita. Tapi aku nggak sependapat dengan pernyataan Om Paulus. Kalau maksud pernyataannya adalah dengan tersalibnya Yesus menjadi itu alasan Yesus bisa menghapus dosa. Tidak. Yang saya simpulkan kenapa Yesus bisa menghapus dosa, kenapa dia punya otoritas? Karena ada yang memberi otoritas. Sebelum Yesus tersalib pun dia sudah melakukan hal itu. Jadi bukan karena tersalib. Tersalib itu konsekuensi. Gitu saya rasa. Jadi perkataan Bang Juma ini betul. Harus diapain teman Kristen? Apa namanya? Dia direnungkan. Gak salah pernyataannya. Betul. Lanjut Bang Juma. Jadi begini saudara, ada data yang menarik di dalam kitab saudara Kristen. Kitabnya nih yang sangat menarik, yang kurang menjadi perhatian oleh saudara kami Kristen. Apa kata Yesus di dalam Markus 1 di data nomor 14?
Intisarinya, buahnya itu di data 15. Dan kalau saudara Kristen menelaah data itu secara akurat, konsisten, mendudukkan perkara akal sebagai penggerak dalam iman, maka Kristen akan meninggalkan agamanya. Oknum Kristen akan meninggalkan agama Kristen, maksud saya. Coba dilihat saudara-saudara yang Islam juga, Markus 1 nomor 14 itu. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kata Yesus, waktunya sudah genap. Artinya, kalau Yesus dituduh sebagai penggenapan yang mati di atas tiang salib, itu keliru besar. Karena Yesus menekankan, dia menjelaskan waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa Injil itu? Injil itu adalah berita baik menurut tradisi Kristen, kabar gembira, berita sukacita, berita bahagia, berita kemenangan. Itu Injil menurut tradisi Kristen. Apakah Yesus memberikan berita kemenangan? Apakah Yesus memberikan berita kesenangan? Apakah Yesus memberikan informasi bahagia? Ya. Apa informasi bahagia itu? Kisi-kisi, kunci, resep pembuka pintu surga. Apa itu? Mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, dan mendudukkan Yesus sebagai penghubung, sebagai duta, sebagai rasul, sebagai jalan, sebagai koridor, sebagai jembatan, sebagai penuntun, sebagai gembala yang menghantarkan orang kepada Tuhan satu-satunya. Itu sudah digenapi. Waktunya sudah genap. Ajarannya sudah sempurna. Injilnya sudah disuarakan. Injilnya sudah disampaikan. Maka intisari dari ajaran Yesusnya dalam penginjilan adalah pertobatan. Kenapa bisa demikian? Kenapa harus bertobat? Kenapa harus kembali dari kehilapan, kembali dari kesalahan? Karena itu tadi, waktunya sudah genap, Injil sudah diberitakan. Maka kunci resep menuju pintu surga, kata Yesus, bertaubat. Kok bisa kayak demikian? Coba kita lihat apa intisari dari pengajaran orang-orang Yahudi hari ini. Mereka berpacu untuk apa dalam hidup keagamaan Yahudi hari ini? Mereka berpacu dalam gelombang muatan pertobatan kepada Pencipta. Apa intisarinya? Apa narasumber daripada intisari keyakinan orang Yahudi? 2 Tawarik 7:14. Apa yang disuarakan di sana? Dan umatku Israel, yang atasnya namaku Elohim disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari kemuliaanku, mencari keagunganku, mencari kesucianku, lalu berbalik dari dosa-dosanya yang jahat, maka aku Tuhannya yang mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka dari surga serta memulihkan negeri mereka. Ini intisari. Orang-orang Yahudi sibuk siang malam menjaga kekudusan hari Sabat, menjaga tradisi daripada Torah. Mereka mencadangkan kepada keturunannya, anak-anaknya, bahkan sampai kepada cara memelihara rambut, cara menata jenggot, cara berpakaian. Mereka dituntun demi untuk mengagungkan Tuhannya, yang mana mereka cinta terhadap pertobatan. Orang Yahudi, sekali lagi, intisari keagamaannya adalah pertobatan. Umatku yang atas namaku, mereka merendahkan diri, mencari kemuliaanku, berbalik dari jalannya yang rusak, yang salah, yang keliru, yang jahat. Aku mendengarkan mereka dari surga, dan aku mengampuni mereka dari surga. Jadi tak ada itu Tuhan turun ke bumi. Ngapain? Mau menebus dosa? Hei saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi maha mendengarkan. Jadi ketika saudara bertaubat,
Tuhan membaca isi hati. Tuhan mendengarkan bisikan kalbu. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Itu dia maha mendengar. Annallahu as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Mendengarkan bisikan kalbu, ketukan-ketukan lisan. Bahkan mulut belum berbicara, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita lontarkan. Maka tak ayal kemudian Tuhan turun ke bumi. Dalil pendengaran kita sudah terdengar. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menyatakan, hambaku yang kembali kepada kemaksiatannya, lalu kembali mencari wajahku, kebesaranku, mendekatkan diri kepadaku, aku mengampuni dosa-dosa mereka dari langit. Jadi buat apa? Tradisi, cerita, tragedi yang kemudian diceritakan seperti drama. Tuhan nusul, lahir jadi bayi, habis itu sekolah, habis sekolah dia kemudian terintimidasi, diperangi seperti teroris, dikejar, ditangkap, dipalung, kemudian dihantam tamparan, ditonjok mukanya, diludahin. Ndak sampai di situ, ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Ndak puas sampai di situ, ditangkap, dideret kemana-mana, habis itu diteriaki, habis itu digantung di pohon, habis itu nggak selesai, ditombak, habis itu pun nggak selesai, dibunuh, habis itu nggak selesai, dimasukkan ke dalam kubur, belum selesai, bangkit lantas kemudian dituhankan. Apa ini? Cerita apa ini? Tragedi apa ini? Kok seperti maling ayam, ditangkap, digebukin, habis itu dipenjara. Begitu dia mati dalam penjara, dituhankan. Ini konsep apa? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Tawarik 7:14, Mazmur 32 nomor 5, 32 nomor 5, Mazmur 41 nomor 5, Mazmur 69 nomor 5, Yesaya 55 nomor 5 sampai nomor 7. Katakanlah, akulah Tuhan, aku mendengarkan doamu. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, wahai Tuhan. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan, wahai Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan dosa-dosaku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Ya Allah, Engkau mengetahui kebatilanku, kebodohanku, kejahilianku. Dosa-dosaku tidak tersembunyi atas-Mu. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak Kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Engkau ya Tuhan, dan karena Engkau maha suci, Tuhan Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik, dan orang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah. Jadi Tuhan itu tidak perlu turun menjadi bayi lalu kemudian dianggap Tuhan. Itu nggak perlu. Maka karena itulah saudara, saya mengatakan bahwasanya ya cobalah teman-teman Kristen berpikir dengan jernih. Apa yang diajarkan dengan ajaran yang tidak sesuai dengan pola keagamaan yang diajarkan oleh Yesus. Jangan kepada Nabi Musa, terlalu berat, terlalu jauh. Yesus aja dulu. Yesusnya sekali lagi mengatakan di dalam kitab Markus yang tadi, Markus 1 nomor 15, Markus 1 nomor 14, Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan percaya kepada yang lain. Yesus mengatakan Injil itu apa? Injil itu adalah firman Tuhan. Apakah Paulus penyampai firman Tuhan atau Yesus yang penyampai firman Tuhan? Yang penyampai firman Tuhan adalah Yesus, bukan Paulus. Tidak ada data di 13 buku yang diajarkan Paulus kalau dia berbicara berasal dari firman Tuhan. Tidak. Tidak ada dalilnya itu. Dia malah mengatakan, aku menerima Injil
bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti dia menerimanya dari bukan manusia dan bukan dari Tuhan. Karena Yesus itu manusia. Dan pencipta langit dan bumi itu tidak bergelar Yesus Kristus. Tapi dia mengaku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia. Tetapi Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia dan juga bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya ulang, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, bukan juga dari Tuhan, tetapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan Tuhan dan bukan manusia, lalu dia siapa? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh saudara Bombom. Silakan. Ya, Tanggapin. Oh, ada yang belum naik, silakan. shalom saudara-saudaraku, Ya, silakan Yosi. sebangsa dan setanah air. Pertanyaannya apa? Kalau Paulus menerima Injil katanya bukan dari manusia dan juga bukan dari Elohim, lalu Paulus menerima dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang bukan manusia. Dan yang mana yang dikatakan oleh Paulus Yesus Kristus ini? Ayatnya mana? Dalil-dalil. Galatia 1 nomor 1. Dengan dalil. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana? Yang bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Iya, jadi gini. Nah, silakan. Itu betul kata Paulus. Injil itu memang dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus HaMashiach itu memang dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan itu karena kehendaknya. Nah, itulah yang kukatakan Tuhan yang nampak, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hidup. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhannya itu tidak pernah nampak dan tidak pernah hadir di antara manusia, dan manusia tidak pernah melihatnya, ya itu bisa jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah Tuhan itu ada atau hanya klaim aja Tuhan itu ada, kan begitu. Makanya kenapa saya tetap berpegang teguh di dalam keimanan saya di Kristen? Karena Tuhanku jelas dia hidup dan dia memberikan jaminan kepada semua manusia yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal nanti. Di mana? Di surga dan di dunia yang baru. Begitu Bang Suma. Lanjut. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi saya berdialog dengan orang yang timpang akal, ya, kebalik otak, kebalik, lagi-lagi kebalik. Saya bertanya, kalau Paulus itu tidak menerima dari Yesus yang manusia dan tidak menerima juga dari pencipta langit dan bumi, tetapi dia menerima dari Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang dicanangkan, yang dinubuatkan oleh Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus yang akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini mengatakan menerima Injilnya, 13 bukunya itu dari yang bukan manusia. Sedangkan Yesus itu, anak Maria itu adalah manusia.
Sampai kapanpun Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan besok, bahkan selama-lamanya tetap sama, tidak berubah. Yesus datang lahir sebagai manusia, bukan lahir sebagai kucing, bukan lahir sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Nah, Yesus mengatakan kedatangannya di dunia ini datang sebagai manusia. Sementara Paulus mengaku yang datang kepadanya bernama Yesus, tapi bukan manusia. Penyesat yang datang, kata Yesus, setelah dia, yang datang kepada muridnya adalah Yesus, tapi palsu. Sekarang sudah nyata bagi kita bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah penyesat, karena yang datang kepadanya bukan manusia, sedangkan Yesus yang asli adalah manusia. Bagaimana saudara bisa membuktikan kepada kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, sedangkan Yesus yang asli adalah anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus yang asli? Oke, baik. Silakan. Jadi begini loh, dari dulu saya sudah katakan, kalau ada orang mengatakan, contoh analoginya, anak tangga, apakah tangga itu beranak? Atau disebut dengan anak domba, apakah Tuhan itu anaknya domba? Oh, bukan. Jadi kita pahami dulu yang disebut dengan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus dia adalah Tuhan dan bukan manusia? Kenapa? Karena pada awalnya memang dia Tuhan. Dia hanya datang menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal dia. Nah, itulah kehebatan Tuhan kami. Nah, contohnya di Lukas 11 ayat 2, yang dilahirkan bukanlah manusia melainkan Tuhan. Matius 12 ayat 2, ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. 14 ayat 13, dia adalah Tuhan. Di mana ayatnya bahwa dilahirkan itu adalah manusia? Jadi jika kita bernarasi apa yang kita narasikan di dalam Alkitab, kita harus membawa sebuah dalil atau ayat di mana dikatakan Yesus lahir sebagai manusia. Jika ada ayat itu, Yesus datang dilahir sebagai manusia, bukan Tuhan, berarti patut dipertanyakan lagi. Tetapi ini saudara, ingat, disebut dengan anak manusia karena dia ada bersama-sama dengan manusia, itulah Tuhan, sehingga manusia bisa mengenal dia. Begitu saudara-saudara. Apakah Tuhan saudara bisa menjadi manusia dan bisa serupa dengan ciptaannya dan dia juga tetap Tuhan? Nah, buktikan kepada saya, dan siapakah manusia yang pernah melihat Tuhanmu? Silakan. Anda mengatakan, apakah ada dalilnya Yesus itu lahir sebagai manusia? Itu pertanyaan bodoh, pertanyaan orang tidak berakal yang diselimuti oleh setan. Maria melahirkan, kutanya dulu sama saudara, Maria melahirkan sapi atau melahirkan manusia? Tanya Maria dulu. Melahirkan Tuhan, ya, di dalam Lukas 11 ayat 2. Jadi yang dilahirkan bukan Tuhan. Manusia. Jadi Tuhan ini hanya Jadi yang dilahirkan bukan manusia. Bentar. Jadi Tuhan ini dia datang hanya meminjam kasihnya, mulai lihat orang gila, coba lihat kebenaran. Jangan bilang orang gila. Maria melahirkan manusia atau sapi? Maria melahirkan, dia menumpang Tuhan datang untuk rahimnya Maria, yaitu Tuhan. Lukas 11 ayat 2. Kan sesuai dengan firman Tuhan. Tadi bahwa terbalik Lukas 2 nomor 11. Gini saya tanya. Di mana dalil ayatnya Maria melahirkan manusia? Coba silakan, saya tunjuk. Saya tunggu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Coba silakan. Baik.
Di dalam dalil kitabmu sendiri mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada seperti itu, jangan Bang Suma. Tidak ada Di mana seperti itu. ayatnya tertulis Tidak telah ada seperti lahir- itu. Telah lahir manusia. Telah lahir manusia. Di mana? Kristus itu Tunjukkan apa? kepada saya. Kristus telah itu lahir apa? manusia, tertulis telah lahir. Jangan kita framing. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kristus itu apa? Udah, jangan lari kemana-mana, sesuai dengan ayat Kristus itu Alkitab. Kristus itu apa? Sesuai Kristus itu apa? dengan dalil Kristus itu apa? Kristus itu apa? itu yang saya minta, tunjukkan kepada saya dulu di mana dalilnya. Kristus itu apa? Maria melahirkan manusia, itu saya tunggu. Saya ulang lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda ditendang bokongnya Jangan sampai ke neraka. kemana-mana, saudara. Apa itu Kristus? Kristus Anda itu apa? tunjukkan kepada saya satu dalil bahwa Kristus Maria itu apa? melahirkan manusia, itu saya tunggu. Kristus itu apa? Jangan lari kemana-mana. Kristus itu apa? Aja yang dijawab. Kristus itu apa? Kasih Kristus itu dalilnya. apa? Kristus Kalau sudah itu ada dalilnya, apa? baru saya bisa Kristus jawab hal yang Kristus lain. itu apa? Kristus itu apa? Sudah, jangan lari kemana-mana, Bang Suma. Pertanyaan saya nggak mau Yang dijawab saya teman-teman. kejar, Kenapa? seperti Karena yang Kristus itu dinarasikan Bang Suma mengatakan Maria melahirkan manusia. ya Nah sekarang yang tertulis Ya. dalam Lukas 11 ayat 2 yang Kristus. Kristus itu apa? tunjukkan Kristus itu dalilnya. apa? Jawab dulu, Kristus itu Kristus itu apa? Kristus itu Maria apa? melahirkan Kristus manusia. Di itu mana apa? dalilnya? Itu yang saya tunggu. Saya nggak mau kemana-mana Kristus dulu. itu apa? Jawab Kristus dulu, itu apa? jawab dulu, Yos. Kristus itu apa? Dulu yang dinarasikan itu dijawab dulu. Makanya nggak Kristus framing itu di sini. apa? Saudara-saudara Kristen yang dibawa tolong jujur. Kristus itu apa? Manusia atau setan? Manusia. Manusia. Yang dibawa Kristen yang dibawa yang masih waras, Kristus itu apa? Manusia Inilah. atau monyet? Lari dari Jawab dulu, jawab dulu. Saya Pak. nggak lari. Di bawah. Saya tetap di dalam Makanya, kitabmu. Lukas 2 nomor 11 saya masih di situ. Saya masih di situ. Saya masih di situ. Lukas 2 nomor 11 itu apa? Yang benar. Apa Hei, yang saudara. Saudara, saya masih di situ. Saya masih di situ. Saya masih di situ. Bahwa Saya masih di situ. Yang Saya tidak kemana-mana. Saya tidak Maria kemana-mana. melahirkan manusia. Di mana dalilnya? Saya tunggu. Saya tidak kemana-mana. Sudah, jangan kemana-mana. Kristus itu. Saya tunggu. Kristus itu Bang manusia Suma atau tadi monyet? Narasi Yos, yang tertentu dulu, Yos. Yang tertentu dulu, Kristus Yos. itu manusia atau monyet? saya nggak kemana-mana. Saya tunggu dulu dalilnya. Kristus itu yang manusia dinarasikan atau tadi, monyet? supaya Alkitab itu tidak di framing. Yang dulu, Yos. Yos, Saya ulang tolong lagi, dijawab itu, saya ulang Yos. lagi pertanyaan saya. Kristus itu Saya ulang lagi harus- pertanyaan. Ya, Kristus itu manusia atau anjing? Atau malaikat Jawab. yang mengabarkan ke Maria itu mau melahirkan Tuhan apa manusia, Yos? Udah jelas itu Matius 1 nomor 21 dia melahirkan manusia jenis kelamin laki-laki. Jangan kemana-mana. Oh, sudah ya, dalilnya ya. Apa yang Sudah ya, dalilnya Di ya. mute aja, di mute aja teman-teman, di mute. Kita nggak butuh monyet untuk menjelaskan di kita ini atau diturunkan aja. Monyet tidak perlu kita Jangan diskusi takut sama monyet. dengan saya. Saya tidak pernah takut sama kamu. Saya cuma tidak mau terkontaminasi saya jadi monyet kayak kamu. Nih, bukti Yesus itu manusia. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Apa buktinya bahwa yang lahir itu manusia? Baca Matius 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah silsilah Yesus. Anak Daud, Daud manusia. Anak Abraham, Abraham manusia. Abraham memperanakan Isa, Isa manusia. Isa memperanakan Yakub, Yakub manusia. Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda manusia. Dan juga saudara-saudaranya adalah manusia. Yehuda memperanakan Peres, Peres juga manusia. Peres memperanakan Hesron, Hesron juga manusia. Hesron memperanakan Ram, Ram juga manusia. Bla 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 terus sampai ke bawah. Sampailah dia lahir manusia. Baca di data nomor 21-nya. Maria yang manusia, keturunan dari Adam, ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamai dia Yesus. Anak apa yang lahir? Anak manusia atau anak monyet? Anak manusia. Ya, makanya tidak bisa mereka Kristen di waktu yang sama mereka waras, tidak mungkin. Silakan. Selamat siang, kebenaran. Selamat siang. Ya, agamanya apa bang? Katolik saya. Oh ya, silakan. Sebentar, siapa dulu? Bang Pacuko Cinta. Selamat siang. Pacuko Cinta, selamat siang. Kalau nggak bersuara saya turunkan. Ya, silakan. Bang kebenaran dulu. Silakan. Naik itu bang, udah tahu mau ngomong apa. Ya. Silakan guru ya. Iya. Paulus berkatakan dia menerima Injil dari bukan manusia. Yesus manusia. Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Paulus mengaku menerima Injil dari Kristus Yesus. Tapi bukan manusia, berarti bukan anak Maria dong. Berarti yang mengajarkan Paulus ini siapa yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia? Kata Yesus, penyesat. Pertanyaan saya, penyesat itu malaikat atau setan? Jawab. Setan. Ah, setan. Berarti yang datang kepada Paulus adalah meow. Jangan jangan memutarbalikkan itu ayat-ayatnya. Nggak bisa seperti itu. Kita pakai dalil, saudaraku. Nggak bisa seperti itu bang. Begini aja, saya kasih kamu satu ilustrasi. Kamu Ya. tanya di bapak dengan mamamu. Bapak dengan mama, Ya. kenapa kamu melahirkan saya? Apa bisa ada jawaban? Kenapa kamu melahirkan Apa bapak saya? dengan mama bisa beri jawaban? Kenapa Bapak Tidak. melahirkan? Kenapa bapak hubungannya? dengan mama melahirkan saya? Coba. Orang tuanya bisa kasih jawaban. Apa hubungannya dengan tema kita ini? Ah, terus Yesus apa berkata hubungan kepada Tuhan? saya tidak memelintir, saya justru membawa data dan Anda memelintir kepada analogi yang tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Yesus Itu sudah berkata, jelas-jelas. saudaraku, Yesus berkata dirinya adalah anak manusia. Ya. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan yang bukan manusia? Sama enggak? Enggak sama lah. Enggak sama. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, karena bukan anak manusia. Nah, kalau bukan anak manusia, Itu menurut lalu Yesus kata Bapak. Yesus, itu Bapak. menurut Yesus. Yesus menurut Bapak. Yesus. Saudaraku, Bapak kurang belajar sejarah. saudara, Yesus Bapak karena Bapak kurang belajar sejarah. Tidak, Pak. Sejarah sejarah apa yang harus saya baca Menurut kamu yang bisa membuktikan bahwa Yesus bahwa Maria bukan melahirkan manusia? tidak bisa nambahin ayat. Tidak bisa kamu mengklaim kebenaran diri sendiri. Makanya saya kasih tahu Bukan, tadi, kawan. saya Sederhana loh saudara. Yesus mengaku manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Tetapi yang bukan manusia yang datang kepada Paulus ini mengaku bernama Yesus. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu menyamar Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka.
Apa yang salah? Sekarang ini yang justru harus kalian selesaikan, Yesus mana yang kalian sembah? Yesus anak manusia, berarti kamu penyembah manusia. Atau Yesus yang bukan manusia, berarti kamu penyembah setan. Itu aja dua. Penyembah manusia atau penyembah setan. Antara setan dan Yesus sama-sama menggunakan nama Kristus. Shalom. Gitu saudara. Ya, Salmon. Bisa aku berbicara dulu? Dari tadi Iya, Bang silakan. Zuma ini dari tadi berbicara silakan. yang Mudah-mudahan Anda sudah nangkap. kurang. Mudah-mudahan Anda sudah menangkap apa dari yang tadi kemudian kau saya berbicara sampaikan. itu, gini, dari tadi kau berbicara itu selalu kau itu mengurangi ayat-ayat Alkitab kita. Ya, karena saya tidak sedang membaca, saya sedang mengajar. Belajar dulu Beda semua. kalau saya lagi membaca, Bang. Nah, begini dulu, aku ajarin Ya. kamu. Kamu sekarang aku Silakan. ajarin kamu Silakan. dengan cuci hidung kamu dulu. Cucilah hidung kamu dulu, karena di situ banyak setan. Tuh. Biar Kalau setan itu kalau akan giliran di mute, gitu. anak monyet ini di mute. Nah, kalau anak monyet yang berbicara tentang Islam seenak perut boleh. Tapi kalau saya berbicara tentang data Bible enggak boleh, potong-potong katanya. Justru di dalam kitabmu, di kitab Ayub itu, Tuhanmu itu ada di hidung. Kalau saya flu, Tuhanmu itu mandi ingus. Jadi nggak usah kok nyindir-nyindir Islam, selesaikan dulu bahwa Kristen itu penyembah manusia atau penyembah setan. Saya ulang pertanyaan saya ulang. Kristen itu menyembah manusia, anak Maria, atau menyembah setan yang ngaku-ngaku Yesus? Jawab. Jawab. Ya, silakan. Yang Ya, yang kalian sembah. Udah, kamu turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Pertanyaan saya sederhana. Kalian menyembah manusia Yesus, anak Maria, atau menyembah setan yang pura-pura memakai nama Yesus? Karena menurut Yesus ada setan penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun yang bukan manusia. Nah, itu siapa? Yesus Kristus yang bukan manusia itu siapa? Sedangkan anak Maria ya manusia. Dia punya silsilah, dia punya sepupu, dia punya saudara kandung, dia punya om, dia punya bapak tiri, dia punya mami, dia punya eyang, dia punya opung, dia punya banyak keluarganya Yesus. Berarti dia manusia. Nah, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi menggunakan nama Yesus. Siapakah dia? Kuncinya ada di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Matius 24 nomor 23 nomor 26 sampai nomor 26, bahwa setan datang memakai nama Yesus. Setan manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Tergenapi kan? Ada setan yang bukan manusia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun itu banyak nggak? Banyak. Apa namanya? Karisteng. Tergenapi kan? Ajaran Kristen dan ajaran Yesus sama nggak? Enggak. Bak langit dan bumi. Nah, tergenapi kan? Kenapa kalian sombong? Kalau ajaran Islam gimana, Bang? Ajaran Islam dengan ajaran Yesus itu sama. Gimana Bang tahu? Yesus mengatakan, aku rasul, dengar. Aku rasul utusan, dengar. Aku rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan Isa alaihissalam utusan yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran surah Saf ayat Asaf ayat 5 ayat 6. Kamu bangsa Arab. Saya bukan bangsa Arab, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran jelas, surah Al-Araf ayat 158. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu
untuk kepada kalian seluruh manusia. Siapa yang mengatakan itu? Itu dalilnya sudah ada dalilnya. Kau tanya lagi siapa yang lain. mengatakan itu? Sekarang Siapa yang coba mengatakan kamu itu? tunjukkan. Nah, Coba nah, kau tunjukkan siapa yang menulisnya? dalilnya. Ya sudah, kau turun. Kau ke gereja. Colok pantat pendeta. Biar nggak apa-apa. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan syahdu. Ya. Jelas sekali dikatakan di situ Yesus, aku diutus hanya kepada domba dari umat Israel, Mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Enggak ada. Hanya penyesat setan yang diutus ke atas muka bumi untuk mencobai seluruh umat manusia. Kembali kepada tema kita. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. 1. 2. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. 3. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Yesus yang mana yang bukan manusia? Anak manusiakah atau setan? Jawab. Kak Deborah dibuka videonya. Ya, silakan, temanya apa? Silakan. Silakan Bunda. Aku lebih suka ditanya daripada menanya gitu. Ya. Yesus mana yang bukan manusia yang datang kepada Paulus? Sedangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5, di mana Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27, nomor 29, 30, 31 dia mengaku sebagai anak manusia. Yohanes 1 nomor 51 Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda baca Roma 3 nomor 1, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Anda baca Matius 1 nomor 21, Maria melahirkan anak manusia berjenis kelamin laki-laki. Anda baca Matius 1 nomor 1 dan seterusnya, Yesus adalah manusia yang punya silsilah. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang goib, makhluk halus, tapi bukan manusia. Pertanyaan saya, selain Yesus manusia, Yesus apakah yang muncul setelahnya menurut Yesus asli? Jawab. Menurut ilmu biologi, namanya manusia itu dari sperma pria membuat sel telur jadi sikot jadi janin ya. Seperti itu. Adam dari debu tanah. Tuhan Yesus saya sudah jelas berkata di Matius 12 ayat 8, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang yang dilahirkan dari rahim perempuan, dari sperma ataupun dari tanah yang bisa berkata Tuhan atas hari Sabat. Untuk Paulus saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak mengimani Paulus. Ya, terima kasih. Tidak bilang Paulus Sibilisis Blue Fever kata Jagrunda. Ya, itu sudah benar itu. Sekarang kita ajarin saudara kita ini untuk belajar cerdas. Matius 12 itu nomor 8, original teksnya itu jelas bukan Tuhan, bukan Theos, tapi di situ dikatakan dengan tulisan yang sangat akurat, yaitu Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Theos, bukan dewa. Jadi karena anak manusia, satu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di kalimat awal anak manusia, karena anak manusia, tidak dikatakan karena anak Tuhan, tapi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus saya bukan anak manusia yang lahir dari sperma pria seperti itu ya, supaya Anda memahami. Mau Tuhan, namanya anak manusia yang lahir dari sperma itu tidak mungkin menjadi Tuhan ataupun Tuhan untuk hari-hari. Yang punya itu adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Seperti itu. Oke,
Sabat itu adalah hari Sabtu. Kronologis kejadian dan asbabul wurud daripada Matius 12:8 adalah karena Yesus yang manusia ini memetik gandum atau melakukan pengobatan pada hari Sabtu. Sedangkan hari ini kita melihat Kristen ibadah hari Minggu. Berarti ada Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang adalah Tuhan hari Minggu. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau anak manusia adalah Tuhan bagi hari Sabat karena dia diprotes pada saat itu, maka Yesus Kristus mana yang Tuhan pada hari Minggu itu? Karena ingat, Sabat bagi Yahudi, Sabat bagi Yesus Sabtu. Sedangkan Sabat bagi Yesus Kristus yang kalian sembah itu Minggu. Kata Yesus palsu di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus asli tidak pernah memerintahkan ibadah Minggu. Berarti yang memerintahkan orang Kristen berbondong-bondong, bangun pagi-pagi, kaget, mandi, langsung bergegas ke gereja, itu bisikan Yesus palsu. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Jadi yang memerintahkan untuk ibadah Minggu adalah Yesus palsu yang datang secara bisikan kepada otak Kristen masing-masing. Anaknya dibangunkan, bangun, bangun. Kenapa ma? Ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang membisikkan si mama untuk membangunkan anaknya ibadah hari Minggu? Yesus palsu yang sedang datang membisik. Kata Yesus yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pertanyaan saya, kalau yang disembah Kristen bukan Yesus palsu, maka Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu mana? Dan pengikut Yesus palsu yang banyak itu mana? Silakan. Ya, silakan Kak Deborah dijawab. Sebelum menjawab Kak Deborah, siapakah yang bertemu dengan Paulus di Pulau Patmos? Di Pulau Patmos, Paulus yang tidak perjalanan. pernah ke Pulau Patmos. Paulus tidak pernah ke Pulau Patmos, Kak. Yang Kisah Para perjalanan- Rasul 9. Iya. Itu tidak di Pulau Patmos, itu di di Padang apa itu ya? Padang Gurun. Yohanes kali maksudnya itu Itu di tadi. Damsik Damsik. itu di Damsik itu, Damsik. Bang. Iya, yang akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa itu Kak Deborah? Saya tidak mengimani Paulus seperti itu. Jadi saya no Itu comment siapa? tentang Itu Paulus. siapa? Itu siapa? Kata Ya kan kepada mereka yang mengimani Paulus ya. kalau Saya tidak katanya mengenal Boru kepada yang Paulus. sepaham dengan Anda itu adalah Lucifer katanya. Ya, Apa benar? silahkan. Saya mengimani 4 Injil saja. Jadi kalau berdiskusi dengan saya itu kita memakai 4 Injil aja gitu ya. Ini bisa nih. Silakan dijawab pertanyaan Gerunda tadi. Ya, tadi kakak mencangkup tentang hari Minggu ya. Tuhan Yesus saya itu adalah kebenaran itu sendiri dan hidup, dan saya mengikuti dia karena dia kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah menyuruh ibadah itu ada hari-harinya, karena semua hari adalah milik dia. Dia mengajarkan di Matius 6 itu tentang berdoa saja. Kita kalau berdoa itu cukup masuk kamar, tutup pintu, tidak perlu orang tahu. Seperti begitu. Itu yang ajarkan Yesus saya ya. Jadi kalau hari Minggu itu yang saya tahu ketika ajaran Tuhan Yesus dikawinkan dengan tradisi pagan oleh Vatikan. Sri Paus pimpinannya yang menjadikan hari Minggu sebagai ibadah mereka, 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Itu seperti itu. Terima kasih. Repot Gerunda ini. Iya, Al-Quran semakin nyata benarnya menerangkan bahwa mereka berselisih paham tentang Yesus. Ini sudah nyata bagi kita, saudara-saudara. Nah, sekarang begini. Saya ingin tanya kepada Ibu Deborah, ketika Yesus mengajar selama 3 tahun penginjilan, adakah Yesus menyampaikan perkataan di mana perkataannya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada di luar Yahudi? Dia berkata bahwa dia mengasihi dunia ini. Dia tidak pernah, Tuhan itu universal. Dia tidak pernah pilih kasih. Nah, Yohanes 3 ayat 16 seperti itu ya. Nah, tapi kasihnya itu pertama dinyatakan memang lewat bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Abraham, Ishak, Yakub, seperti itu ya. Dimulailah dari sana begitu, Kak. Tapi Tuhan itu, Anda percaya bahwa Tuhan itu maha kasih untuk semua ciptaannya, tidak pilih kasih begitu, Kak. Terima kasih. Saya ulang lagi,
adakah Yesus mengajarkan dirinya atau mempraktekkan ajarannya selama 3 tahun penginjilan, di mana ucapan-ucapannya sebagai aturan dalam beragama itu diucapkan untuk non-Yahudi? Ada atau tidak ada? Silakan. Agama itu tidak kacau, agama kacau. Yesus tidak pernah membawa agama. Dia mengatakan dialah kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi manusia siapapun dia, kalau mau hidup benar, mau dapat hidup, datanglah kepada Yesus. Dia tidak pernah mendirikan satu agama tertentu. Saya ulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketika Yesus sebagai guru, ada tidak murid-muridnya? Ketika Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Adakah Yesus mengatakan muridnya itu adalah non-Yahudi juga? Kalau ada, di mana dalilnya? Tidak ada. Adakah Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal mereka adalah serigala buas? Yang ada, kita harus waspada kepada ragi-ragi Farisi. Jangan mengikuti mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya bersih, di dalamnya penuh tulang belulang. Mereka itulah orang munafik seperti itu. Jadi kita harus murni mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan tercemari oleh ajaran Farisi, yaitu tahu sendiri Farisi ya. Saya ulang lagi, ada tidak ucapan Yesus kepada non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi? Tidak ada, tapi kepada perempuan Tidak Samaria, kepada perempuan tidak ada. yang Saudara-saudara, mempercayai Yesus, dia pun dapat kasihnya daripada Yesus. Jadi orang di luar Yahudi pun seperti wanita Kanaan, wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, dia pun mendapat kasihnya Yesus seperti itu. Oke, kita masuk ya teman-teman di diskusi ini. Saudari kita Deborah tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus berbicara aturannya itu berlaku untuk non-Yahudi. Bahkan Yesus tidak pernah berbicara untuk non-Yahudi agar waspada kepada orang Farisi. Dua hal ini yang sebagai kunci. Nah, kemudian saudara kita masuk ke dalam Matius 15. Yesus berkata begini, ketika dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan berseru, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi wanita ini datang kepada Yesus bukan untuk supaya memperoleh hidup kekal, bukan supaya dia memperoleh hidup surga, tetapi supaya anaknya yang kerasukan setan itu bisa sembuh. Apa jawab Yesus kepada dia? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang sesat, bukan hilang sebenarnya situ, yang sesat dari umat Israel. Ini Yesus diminta menyembuhkan anak doang, bukan dijadikan sebagai domba, sebagai gembala, bukan. Cuman minta tolong doang agar anaknya disembuhkan, karena anaknya kerasukan setan. Dan orang-orang Romawi, orang Yunani, di luar daripada Yahudi pun tahu Yesus itu memang punya mukjizat. Maka ketika wanita Kanaan ini datang minta tolong kepada orang yang mampu menyembuhkan anaknya, maka satu-satunya oknum yang bisa menyembuhkan anaknya pada saat itu, terlepas dia adalah nabi, rasul, roti untuk Yahudi ataupun tidak, dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan anaknya. Maka dia datang. Apa kata Yesus? Yesus ini salah respon. Dia hanya datang minta tolong untuk disembuhkan anaknya. Yesus terlalu tegas. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu karena sayang kepada anaknya, mau anaknya supaya sembuh dari kerasukan setan, apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Tolong, please, sembuhkan anakku. Aku sujud menghormat padamu. Sujud dia, hanya untuk anaknya supaya sembuh.
Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti. Yesus itu roti yang disediakan kepada anak-anak. Anak-anak itu Bani Yakub, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu non Yahudi, termasuk wanita Kanaan. Apa kata perempuan tadi? Benar Tuhan. Diiyakan. Oh, berarti wanita ini mengiyakan kalau dirinya adalah anjing. Dia mengiyakan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Namun bukankah anjing, wahai Tuhan Yesus, itu makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bani Israel? Apa jawab Yesus? Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kamu imani, yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa yang diimani ibu itu? Dia adalah anjing. Yesus tidak diutus untuk anjing, Yesus hanya untuk domba Yakub. Besar imanmu, kau mengakui aku adalah khusus untuk Bani Yakub, kamu akui dirimu sebagai anjing. Imanmu betul-betul hebat. Sembuh anakmu, sembuh. Apakah kemudian wanita itu menjadi pengikutnya? Enggak. Dia hanya sekedar disembuhkan anaknya, lalu distempel jidatnya dengan stempel anjing. Selesai. Tidak ada urusan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu datang minta sembuh, dikasih sembuh. Tapi gue diutus bukan untuk lu. Saya sebagai dokter pingin ke Medan. Di tengah jalan saya diutus oleh gubernur sebagai dokter. Bang Suma diutus ke Medan. Di sana ada orang penyakitan, perutnya besar, tidak punya anus, tidak pernah 6 tahun. Saya ke sana. Tiba di bandara Jakarta, ada orang yang pingsan karena kemudian dia habis makan kolak, di mana kolaknya itu di dalamnya ada tulang domba. Pingsan dia di rumah di bandara. Sebagai dokter, apa yang harus saya lakukan? Saya memakai atribut dokter. Orang-orang di bandara tahu saya adalah dokter ahli. Datanglah orang itu. Pak, tolong Bang Suma disembuhkan dong, diobati dong, diperiksa. Maaf, saya diutus sebagai dokter hanya kepada orang yang ada di Medan. Kan lucu. Yesus ini mengobati. Bang Suma sebagai dokter, kode etiknya sebagai dokter, ya saya obatin. Tapi saya diutus hanya kepada pasien tanpa anus yang ada di sana. Jadi Yesus mengatakan, pasien itu mengatakan, kamu betul-betul luar biasa. Memang kamu diutus sebagai dokter kepada orang yang ada di Dumai misalnya, ya. Tetapi kamu masih sempat-sempatnya ngobatin anakku yang mana ini bukan dari job yang seharusnya kau lakukan. Makasih, kamu memang hebat. Apa kataku? Ibu adalah wanita yang hebat dan bisa berterima kasih. Luar biasa ibu ini. Itu wajar, tapi dia statusnya bukan sebagai orang Dumai, tetap aja dia sebagai orang Mojokerto yang datang jualan pecel lele di bandara. Sudah tahu siapa. Nah, begitu saudariku. Jadi kakak ceramah atau diskusi Kak Suma? Untuk meluruskan urat saraf di dalam kepala Anda. Ceramah itu, ceramah bukan diskusi. Sekarang pertanyaan saya, Bu Deborah. Apakah Yesus mengaminkan wanita itu ketika dia mengaku anjing? Dan apakah wanita itu mengaminkan ketika dia disebut anjing? Jawab. Ya atau ya? Wajar narasi Anda begitu karena Anda tidak mengenal siapa Yesus secara pribadi. Sudah saya tegaskan. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa Tuhan itu maha kasih kepada semua umat manusia. Nggak ada dalilnya di situ. Nggak ada. Akan dunia ini. Anda memframing. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya bantah nanti. Dan di Yohanes 2 Yesus berkata, Dia itu mengenal setiap manusia. Yohanes 2 ayat 24. Dan Yesus berkata dialah kebenaran itu sendiri. Tapi Anda tadi coba memframing Yesus kami ya. Jadi Yesus sekarang, tadi itu sebentar dia menguji iman perempuan kami. Enggak ada itu. Anda yang memelintir, Yohanes dalil 2 ayat 24 dia berkata karena ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus mereka siapa? Ya termasuk perempuan Kanaan tadi. Makanya dia diuji. Iya, Yesus kenali dia sebagai domba atau sebagai anjing.
Sebentar. Yesus mengenalnya domba atau anjing? Sebentar. Karena dia mengenal perempuan ini imannya, makanya dikatakan bahwa dia disebut sebagai apa? Tidak pernah menemui iman sebesar Dia ini. disebut sebagai apa? Sebentar. Wanita itu disebut sebagai apa? Wanita itu disebut sebagai apa? Sebentar, Bang. Dia dipuji, tidak ada orang Farisi yang belajar kitab suci kah atau orang imam kah yang punya iman seperti wanita ini. Padahal Nah, dia disebut sebagai apa? Dia disebut itu sebagai tidak apa? masalah, itu namanya menguji orang. Imanmu besar, jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Oh, Anda Apa coba imanmu? merubah. Itu Apa dikatakan iman itu. wanita itu? Dengar. Apa iman wanita itu? Apa Abang, imannya? Abang Suma jangan Tunggu. saya. Saya bertanya, Andalah yang jelaskan. Wanita itu imannya apa? Yesus diutus untuk kepada siapa? Menurut iman Tidak wanita pernah itu. Yesus memuji imam Farisi aja dikatai seperti itu. Iya, justru itu iman. Wanita itu. Iman. Ibu Tidak Deborah, mendapati Ibu Deborah, iman sebesar ini Ibu di tengah Deborah. bangsa Israel. Iya. Mantap Ibu sekali Deborah, Yesus dengarkan ini ya. saya. Ibu Deborah, Namanya aja iman. kebenaran. Ibu Mantap Deborah. Yesus itu. Iya, Mantap. Ibu Deborah, Abang dengarkan ini saya. yang harus belajar, banyak bertobat, jangan Ibu Deborah. memframing Tuhan Yesus kami ya, Bang. Ibu Deborah, iman yang dipuji oleh Yesus itu terhadap wanita ini, iman yang mengaku Yesus utusan Tuhan hanya kepada Bani Saya Israel. bertobat, Bang Suma bertobat. Oh ya udah, Anda Bertobat diturunkan. percaya Tuhan Yesus. Diturunkan, Ya, oke. saudara-saudara. Lebih baik Turunkan. turun Kalau Kak Deborah. sudah kurapan, kalau sudah anjing kurap seperti itu nggak perlu kita diskusi. Kenapa? Karena Yesus pun dibantah, apalagi kita, gitu ya. Iya. Yesus menyanjung wanita itu. Yesus memberikan penghargaan kepada wanita itu. Kenapa? Karena wanita itu percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Wanita itu adalah guguk, makanya dia disanjung. Tapi wanita yang tadi anjing kurapan tadi mencoba untuk memelintir data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Karena sejatinya pingin kali dia nyamar, tapi tidak bisa. Dia mencoba ngulik-ngulik Yohanes 3 nomor 16. Saudara-saudara, justru kalau Anda telaah secara kritis apa yang ada di dalam Yohanes 3 nomor 16, justru kalian harus percaya untuk memperoleh hidup kekal itu harus meyakini Yesus hanya untuk Bani Israel. Ingat, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Diskusi ini cuma Anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Percaya nggak? Silakan Bang Tuya. Kalau Anda percaya, siapa yang percaya kepada anaknya, siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kalian percaya atau tidak? Percaya sudah. Percaya. Berarti Pak Hos ya, terima kasih. Udah habis congornya semua? Udah. kalau Anda percaya Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel, berarti makin hari makin memerlukan. kalau Anda percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, lalu Yesus yang mana yang diutus kepada non-Israel? Jawab. Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Lalu Yesus yang mana? Kita jawab. Silakan. Yesus yang mana yang diutus, yang mengaku diutus? Yesus yang mana yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Silakan. Ada banyak. Ya, silakan. Ada Yesus banyak. Kamu tidak tahu. Dari tadi cuma congor. Kau khutbah pakai koran aja, enggak usah pakai orang punya kitab. Memerlukan intelek Islam itu, intelektual. Dijawab, jangan menyerang pribadi. Dijawab aja, langsung dijawab aja. Kamu bilang, iya. Saya mau bilang, kalau tahu diri, tidak usah bahas-bahas orang punya iman. Tahu nggak?
kalau kau tahu diri. Karena kau tidak tahu diri, tidak laku dalam membahas koran, maka kau tiap hari naik turun dah. Sabar Pak. Turun jangan rotok. Kalau lagi tidak sanggup, kalau lagi tidak kalau sanggup lagi bayar main, tagihan jangan pinjol, naik. jangan curhatnya di sini Pak. Ya, lagi main naik. Coba saya naikkan Bang El Tarigan ini dulu. El Tarigan, selamat siang Bang El Tarigan. Oke, selamat siang bro. Ya, Katolik apa Protestan, abangku? Protestan saudaraku. Ya, silakan Bang El Tarigan. Ya, tadi saya sempat menyimak beberapa menit terakhir ini diskusi Bang Juma dengan siapa tadi, Ibu Deborah ya, Ibu Deborah tadi. Ya, Ibu Deborah, Kak Deborah itu tidak mempercayai Paulus sebagai rasul dia. Silakan dilanjut aja. Oke, jadi Bang Juma udah menjelaskan panjang lebar segala macam. Tentu saja pengertian yang kita miliki dengan Bang Juma CS tentu berbeda. Ya, jadi penekanannya justru di situ bahwa Yesus dalam konteks itu, ya, jadi ayat itu ketika Bang Juma bertanya, apakah Anda percaya itu? Ayat itu kita percaya, pemahaman Bang Juma yang tidak kami percaya, begitu. Nah, jadi justru kalau saya lihat sebaliknya, kalau memang Bang Juma tekankan ayat itu, ada satu hal yang sangat luar biasa di situ. Memang benar bahwa dalam pengutusan cara manusia, bahwa Yesus itu memang diutus di tengah-tengah Israel, pengutusannya. Namun visi keselamatannya dijelaskan di ayat yang lain, bahwa Yesus itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan segala makhluk. Nah, jadi pelajaran apa yang didapat pada disebut Bang, biar tidak gantung disebut ayatnya Bang. Ya, ayat yang mana maksudnya? Yang Yesus diperuntukkan untuk seluruh dunia. Oke, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, apa perlu saya bacakan ayatnya? Itu perkataan siapa Bang Tarigan? Itu perkataan yang tertulis dalam Matius. Matius. lanjut. Nah, jadi kita kembali ke topik aja dulu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada nanti pembahasan yang lain, nggak apa-apa kita bahas. Tapi mari kita selesaikan ke topik yang menjadi topik utama yang kita bicarakan. Nah, jadi dari situ tadi, perempuan tadi di luar dari orang Israel. Benar, kita kafir ketika Islam berkata bahwa pengikut Muhammad adalah itu umat Rasulullah, itu iman yang bertakwa, maka di luarnya adalah kafir. Nggak ada bedanya dengan orang Israel. Bahkan sampai hari ini orang Israel menganggap pada saat itu. Nah, jadi apa yang bisa dia perempuan itu ditanggapi Bang Juma Bang, gantian Bang, biarin apa? Silakan Akhi Juma. Gimana? Saya lanjutkan atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, setelah itu, ya di situ justru ada hal yang menarik di situ. Perempuan yang dikatakan anjing, ya, atau disetarakan dengan anjing, kafir. Bukankah dalam Islam juga dikatakan bahwa di luar, ya, seburuk-buruknya binatang, ya, kalau saya tidak, itu saya hanya dengar, kalau salah nanti silakan koreksi, adalah orang kafir. Sebenarnya penilaian orang Israel, penilaian Islam hari ini tidak ada, bukan awal itu sudah ada pada bahkan penilaian orang Israel sendiri. Tapi kenapa ada satu hal yang menarik di situ? Perempuan itu dikabulkan karena imannya. Kalau kami dalam orang Kristen, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa orang Israel itu adalah anggur yang asli. Kamu ini diletakkan sebagai cabang yang dicangkokkan. Artinya kami menjadi selamat karena kami datang dengan iman. Kami bukan orang Israel, tapi kami percaya akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dengan mengutus anaknya dalam tubuh Israel. Nah, ini pemahaman kami, bro. Oke, silakan Akhi Juma. Stop Bang, stop dulu Bang. Silakan. Silakan.
Iya. Kok usah gitu? Muka Anda tegang kali. Jadi saudara, Yesus, saya kembali aja ke Yohanes 3 nomor 16. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap manusia di atas muka bumi ini percaya kepada Yesus, itu agar mereka tidak binasa. Ketika Yesus dengan mulutnya berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti tidak diutus untuk non-Israel. Percaya Anda, apakah Anda percaya atau tidak percaya? Ingat, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Islam hidup kekal dong, karena percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat, sesuai dengan ucapan Yesus. Bahkan tadi kita sudah membahas apa yang diuraikan, seorang perempuan Kanaan malah disebut anjing. Nah, sekarang saya ingin ke Anda, percayakah Anda kepada Yesus yang mengatakan, "Aku ini utusan Bapa hanya kepada domba sesat dari umat Israel"? Percayakah Anda kepada Yesus dalam hal tersebut? Jawab. Silakan dibuka mionya, Bang El Tarigan. Bang El Tarigan, mionya dibuka. Oke, udah dengar? Oke. Terima kasih saudaraku. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Bang Juma udah saya jawab awal dalam prolog saya, bahwa kami percaya firman Tuhan, yang kami tidak percaya pemahaman Bang Juma itu sendiri. Saya udah terangkan panjang lebar. Nah, kemudian yang menarik lagi, Bang Juma berkata, dia mengutip Yohanes 3:16 yang bunyinya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Lalu dia klaim bahwa orang-orang Islam masuk surga dong karena dia percaya. Padahal Islam sendiri yang saya tahu bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukankah ini cocokologi? Nah, artinya ada jawab pertanyaan saya, Bung. Percayakah Anda? Ya, artinya tadi udah saya jawab. Percayakah Anda Yesus yang mengaku kalau dirinya itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak percaya? Ya, tadi sudah saya katakan. Percaya atau tidak percaya? Ayat itu kami percaya. Nah, lalu kenapa Anda yang bukan Israel mengaku pengikut? Bolehkah saya katakan Anda pembohong? Bolehkah saya katakan Anda penipu? Bolehkah saya katakan penyesat? Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, tentu Bang Juma bertanya kepada satu ayat sepotong itu saja, baru menyimpulkan dari ayat yang sepotong. Padahal Alkitab itu bukan hanya satu ayat. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya pemahaman kami orang Kristen. Yesus itu memang benar-benar diutus ke tengah-tengah orang Israel dalam keadaannya sebagai manusia. Dia tidak pernah misalnya memberitakan Injil pergi ke Ethiopia, ke Arab Saudi, ke Eropa, kemana saja. Dia hanya diutus. Itu yang kami percayai dan kami imani. Kenapa? Diutus kepada umat-umat yang ada di Israel, di tanah Israel itu sendiri. Ya, terus hubungannya dengan Anda, kalau Anda percaya itu apa? Oke, saya lanjut. Belum selesai tadi, Bung Juma. Oke, itu ayat yang Bang Juma pegang, satu ayat itu. Tapi ada ayat-ayat yang lain menceritakan tentang misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Seperti Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Matius 28 berkata bahwa kau pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Loh, tadi katanya percaya kalau Yesus hanya untuk domba sesat, kok sekarang jadi melempem kemana-mana? Kan sudah saya jelaskan, apa Bang Juma nggak paham apa yang saya terangkan? Lah, Anda sendiri percaya kepada Anda yang tidak Anda percayai. Lucu kan? Oh, lucu. Kalau Anda percaya ucapan Yesus, berarti Anda harus bertanya, siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa? Bukan begitu perangkat pikiran. Loh, tadi ucapan Yesus itu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Berarti kalau ada oknum yang mengatakan pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus lagi. Kenapa Anda menjilat ludah Anda sendiri? Ya, karena kerangka pikiran Anda jauh dari nilai-nilai pemahaman Kristen, saudaraku. Iya, justru karena Kristen lah yang mau dibongkar ini sebagai penyesat yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Kok jadi bingung ente? Anda mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus hanya kepada domba yang sesat dari Israel, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, kalau ada yang percaya Yesus diutus untuk di luar Yahudi, maka dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Simple kan? Simple. Ya. Lantas kenapa Anda masih mengusung satu pemahaman kerangka iman kepercayaan bahwa Yesus untuk bangsa lain? Walah. Ya, jelas dong. Walah. Artinya yang mana yang betul? Yesus hanya untuk Israel atau Yesus untuk non Israel juga? Mana yang betul?